Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai hari kita ini bersama bergumul dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepada-Mu pada hari yang baru ini atas segala cinta kasih-Mu yang memelihara hidup kami. Dari sepanjang malam dan hingga pada hari yang baru ini Tuhan, kami sungguh merasakan penyertaan-Mu. Engkau menjagai kami dan menghadirkan sukacita baru mensyukuri setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk menerima, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita di hari ini tertulis dalam kitab Hagai pasal pertama ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, Imam Besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kita akan sangat merasa nyaman, merasa tenang, merasa teduh ketika masuk dalam suasana peribadahan yang benar-benar hikmat, yang benar-benar mengalami keheningan, yang benar-benar berada di tempat yang benar-benar teduh, nyaman bagi kita. Walaupun sesungguhnya yang paling pokok, yang paling utama ketika kita datang beribadah kepada Tuhan adalah hati kita. Hati kita yang sungguh-sungguh mau berjumpa dengan wajah Tuhan. Sehingga dimanapun kita beribadah, seperti apapun tempatnya, seperti apapun suasananya, seperti apapun keadaan bangunannya misalnya, maka ketika hati kita adalah hati yang mau bertemu dengan wajah Tuhan di dalam peribadahan kita, maka kita pun akan merasa tenang, merasa teduh, merasa bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu adalah perjumpaan yang sungguh-sungguh bersama dengan anugerah-Nya. Sehingga walaupun misalnya tempatnya mewah, tempatnya megah, tempatnya indah sekali, tempatnya itu semuanya serba mungkin, kinclong dan fasilitasnya hebat sekali, tetapi ketika suasana hati kita tidak baik, atau kita merasa bahwa kita mengalami kegersangan, kita mengalami kekakuan, kita mengalami bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu seperti mengalami kekosongan, maka segala fasilitas itu tidak ada gunanya. Karena itu hari ini kita diajak pertama-tama untuk mengalami kebersamaan dengan Tuhan dimanapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi keadaan apapun. Pengalaman bersama dengan Tuhan Allah, pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus itu akan membawa hati kita mengalami keteduhan, ketenangan, dan penuh dengan hati yang bersyukur. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hati umat Israel sesungguhnya sedang digerakkan oleh Tuhan supaya mereka sungguh-sungguh mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Sehingga pengalaman, kesadaran, kebersamaan dengan Tuhan Allah itu akan menggerakkan hati kita untuk membuat sesuatu atau segala sesuatu lebih baik dan lebih indah lagi. Tentu ini juga berhubungan dengan rumah Tuhan, bait suci.
ketika bangsa Israel itu telah kembali, ketika Raja Darius telah mengizinkan bangsa itu pulang ke tanah Kanaan, ke tanah Israel, sebagian dari mereka sudah sampai di Israel, mereka sudah pulih dengan ekonominya, mereka sudah membangun rumahnya megah, mereka sudah membangun rumah tinggal mereka itu dengan baik adanya. Tetapi ada satu hal yang mereka abaikan atau mereka lupakan. Apa itu? Bahwa rumah Tuhan, bait suci itu masih reruntuhan. Tidak banyak orang yang peduli. Rumah mereka megah, mewah, rumah mereka bagus, indah, tetapi rumah Tuhan mereka biarkan masih dalam reruntuhan batu demi batu. Karena itu, hari ini ketika firman ini berbicara bagi kita, kita juga mau diingatkan atau peristiwa di Israel dulu diberitahukan kepada kita bahwa ada satu masa di mana mereka kurang peduli kepada bait atau rumah Tuhan. Ketika rumahmu bagus, tetapi ketika rumah Tuhan, bait suci itu tidak bagus adanya, maka kamu harus menatap, memandang itu, bahwa dari dalam dirimu harus mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk rumah Tuhan. Demikian orang Israel di zaman itu. Karena itu ketika mereka didatangi oleh firman Tuhan, atau ketika firman Tuhan datang melalui hambanya Nabi Hagai, firman itu berbicara supaya mereka segera membangun rumah Tuhan, supaya mereka menunjukkan kepedulian mereka kepada rumah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika di masa kita hari ini, ketika saya, Bapak Ibu Saudara-saudara memiliki kesempatan untuk terlibat di dalam pembangunan bait suci atau terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan, pembangunan gereja, tempat peribadahan, maka berkat yang ada pada kita itu, berkat yang ada padamu itu, persembahkanlah, serahkanlah kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup untuk mendukung pembangunan rumah Tuhan. Kenapa? Karena ketika rumah Tuhan itu indah, ketika rumah Tuhan itu baik, maka itu menjadi salah satu representasi bahwa kita mencintai Tuhan. Bahwa salah satu wujud nyata kita mencintai Tuhan adalah kita mencintai rumah Tuhan. Tetapi ketika rumah Tuhan itu sudah rusak, ketika rumah Tuhan itu perlu dibangun, ketika rumah Tuhan itu harus mendapat sentuhan perbaikan, maka tunjukkanlah kepedulianmu, tunjukkanlah persembahan yang terbaik dari dalam kehidupanmu. Apa yang ada padamu, maka persembahkanlah untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena itulah menjadi tanda bagi kita ketika kita mengenal berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, ketika kita menghendaki rumah kita begitu baik, indah, maka kehendak yang sama juga rumah Tuhan harus lebih baik, lebih indah sesungguhnya. Bukan dibiarkan begitu saja, tetapi ada kepedulian. Lewat kepedulian itu kita semua umat Tuhan, orang yang percaya, bergotong royong, memberi atau menyerahkan sesuatu yang terbaik dari kita masing-masing. Jika dulu Tuhan menggerakkan hati atau semangat dari Zerubabel bin Shealtiel, menggerakkan hati, menggerakkan semangat Yosua bin Yosadak, menggerakkan hati umat Israel, maka kita hari ini juga adalah orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan. Maka ketika Tuhan memberi semangat yang baru bagi kita, ketika Tuhan memberikan motivasi bagi kita untuk terlibat, memakai kesempatan yang ada pada kita dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka berilah kepedulianmu, serahkanlah persembahan yang terbaik itu sebagai tanda ungkapan syukur atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena setiap yang memberi, setiap yang menyerahkan yang terbaik di dalam kehidupannya akan diberkati oleh Tuhan. Lumbung-lumbungmu akan dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan. Sukacita hatimu akan terus melimpah dianugerahkan Tuhan setiap hari kepadamu.
anak-anakmu, keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu tidak ada yang sia-sia. Setiap pekerjaan yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita, selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, maka pakailah kesempatan itu untuk menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan, lewat rumah Tuhan, lewat gerejanya, lewat apa yang bisa kita pakai sebagai fasilitas peribadahan kita untuk sesuatu yang lebih baik, sebagai tanda ungkapan syukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa daripadamulah keselamatan, daripadamulah pembebasan, dan daripadamulah segala kekayaan berkat yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah, Engkau juga memanggil kami semua anak-anak-Mu untuk terus beribadah kepadamu di dalam hati yang mau terbuka berjumpa dengan wajah-Mu. Engkau juga memanggil kami Tuhan untuk memperdulikan rumah Tuhan dimanapun kami berada. Sebagai warga gereja dimanapun kami berada, biarlah hati kami memandang rumah Tuhan. Biarlah kepedulian kami menunjukkan apa yang bisa kami perbuat, apa yang bisa kami kerjakan, apa yang bisa kami persembahkan Tuhan untuk-Mu melalui rumah-Mu, melalui gereja-Mu. Biarlah Tuhan selama hidup kami dan selagi kami masih hidup, biarlah Engkau memakai kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mulai dari anak-anak kecil, sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapak, ibu, lansia, para janda, para duda, dan anak yatim piatu. Tuhanlah yang memelihara dan menjagai kehidupan kami di dalam menjalani hari ini. Biarlah tangan pemeliharaan Tuhan terus memenuhi segala apa yang baik di dalam kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan terus menggerakkan hati kami untuk senantiasa mensyukuri apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah senantiasa hidup kami bergantung kepadamu, sehingga kami selalu mencukupkan diri dengan berkat-berkat yang telah Engkau hadirkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Horas.